22 November 1965, di Nusantara Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia, ditangkap di Solo. Dalam situasi genting itu, Aidit meminta untuk dihadapkan langsung kepada Presiden Soekarno. Namun, permintaan itu ditolak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana jika pertemuan itu benar-benar terjadi? Apakah sejarah Indonesia akan berubah? Mari kita telusuri lebih dalam. Setelah peristiwa G30S, Aidit menjadi buruan utama militer. Ia ditangkap oleh pasukan di bawah komando Kolonel Yasir Hadibroto. Saat itu, Aidit berharap bisa bertemu Soekarno, sang pemimpin revolusi yang selama ini menjadi sekutunya dalam konsep Nasakom. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan oleh militer yang telah mengendalikan situasi pasca G30S. Aidit akhirnya dieksekusi secara singkat tanpa melalui proses peradilan resmi. Permintaan Aidit untuk bertemu Soekarno bukan sekadar keinginan seorang tahanan yang mencari perlindungan, tetapi juga memiliki dimensi politis yang lebih dalam. Sebagai pemimpin PKI yang selama ini dekat dengan Soekarno dalam konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, Aidit mungkin masih percaya bahwa Soekarno memiliki kekuatan atau setidaknya kemauan untuk melindungi dirinya dari tindakan ekstrayudisial militer. Namun, meskipun masuk akal dari sudut pandang Aidit, permintaan ini tetap ditolak. Mengapa? Terdapat beberapa faktor utama yang membuat militer menolak permintaan Aidit untuk bertemu Soekarno. 1. Militer tidak ingin memberi ruang bagi Soekarno untuk melindungi Aidit. Pada saat itu, Soeharto dan kelompok anti-komunis dalam militer telah mengendalikan keadaan dan tidak ingin Soekarno memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Aidit atau memberikan narasi alternatif terhadap peristiwa G30S. Jika pertemuan itu terjadi, Soekarno bisa saja memberikan instruksi untuk menunda eksekusi atau bahkan menuntut agar Aidit diadili dengan lebih adil. Hal ini tentu bertentangan dengan agenda militer yang ingin memastikan bahwa PKI sepenuhnya dihancurkan. 2. Aidit adalah saksi kunci yang bisa mengungkap fakta di balik G30S. Sebagai pemimpin PKI, Aidit tentu mengetahui banyak hal tentang peristiwa G30S, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di luar PKI. Jika ia diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan Soekarno, ada kemungkinan ia akan mengungkap fakta-fakta yang bisa menggoyahkan narasi militer tentang PKI sebagai dalang tunggal G30S. Ini bisa menjadi ancaman bagi militer yang saat itu sedang membangun legitimasi untuk memberantas komunisme di Indonesia. 3. Opini publik sudah digerakkan ke arah anti-PKI. Setelah peristiwa G30S, propaganda anti-PKI menyebar dengan sangat cepat. Berbagai media massa, termasuk surat kabar dan siaran radio yang dikendalikan militer, terus-menerus menyiarkan cerita tentang kekejaman PKI, termasuk dugaan pembantaian terhadap para jenderal di Lubang Buaya. Dalam situasi seperti ini, jika Soekarno menerima Aidit dan tampak memberikan simpati, ia bisa dianggap sebagai pendukung PKI dan semakin kehilangan dukungan dari rakyat dan militer. 4. Soekarno semakin terisolasi dan tidak punya kekuatan nyata. Pada saat Aidit ditangkap, posisi Soekarno semakin lemah. Meskipun masih menjabat sebagai presiden, ia tidak lagi memiliki kontrol penuh atas kekuatan politik dan militer. Keputusan-keputusan penting sudah banyak ditentukan oleh Soeharto dan kelompoknya. Jikapun Soekarno bersedia menemui Aidit, belum tentu ia bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. 5. Eksekusi cepat adalah cara militer untuk menghilangkan ancaman. Dengan mengeksekusi Aidit secara cepat dan tanpa pengadilan resmi, militer memastikan bahwa tidak ada kemungkinan bagi Aidit untuk menyusun pembelaan atau mengungkap informasi yang bisa mengganggu agenda mereka. Jika Aidit masih hidup dan diberi kesempatan berbicara, ia mungkin bisa menggerakkan simpatisan PKI atau bahkan menarik perhatian internasional terhadap situasi di Indonesia. Dengan membungkamnya secepat mungkin, militer menghilangkan potensi ancaman tersebut. Jika pertemuan itu terjadi, Aidit mungkin akan mencoba 3 hal. 1. Membela diri dan menyangkal keterlibatan PKI secara langsung dalam G30S. Sampai akhir hayatnya, Aidit tidak pernah secara terbuka mengakui keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September. Jika ia berhasil bertemu Soekarno, ia mungkin akan berusaha meyakinkan bahwa tindakan itu bukanlah kebijakan resmi PKI, melainkan dilakukan oleh oknum tertentu atau bahkan sebuah skenario untuk menjebak partainya. 2.
meminta perlindungan atau setidaknya mendapatkan proses hukum yang lebih adil. Aidit, sebagai pemimpin partai terbesar keempat di dunia saat itu, tentu memahami bahwa tanpa perlindungan politik, ia hanya akan menjadi korban dalam pergulatan kekuasaan pasca G30S. Dengan bertemu Soekarno, ia berharap mendapatkan perlindungan atau setidaknya pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan eksekusi singkat tanpa proses peradilan. 3. Memengaruhi Soekarno untuk kembali memperkuat posisinya melawan militer yang semakin dominan. Soekarno pada saat itu masih secara resmi menjabat sebagai presiden, tetapi pengaruhnya mulai melemah akibat dominasi militer di bawah Mayor Jenderal Soeharto. Aidit mungkin berharap bisa meyakinkan Soekarno bahwa langkah untuk mengeliminasi PKI adalah bagian dari strategi militer untuk menggulingkan kekuasaannya. Dengan membangkitkan kesadaran politik Soekarno, Aidit mungkin berharap bisa membalikkan keadaan atau setidaknya memperlambat kehancuran PKI. Namun, meskipun masuk akal dari sudut pandang Aidit, permintaan ini tetap ditolak. Meskipun Aidit berharap bisa bertemu dengan Soekarno sebagai upaya terakhirnya untuk bertahan hidup dan membela diri, keadaan politik saat itu sudah tidak berpihak padanya. Militer, yang sudah memegang kendali penuh pasca G30S, tidak akan membiarkan Soekarno memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan nasib Aidit. Pada akhirnya, dengan permintaan yang ditolak dan tanpa adanya pengadilan resmi, Aidit dieksekusi di Boyolali pada malam 22 November 1965. Kematian Aidit menandai berakhirnya salah satu babak paling penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana PKI yang pernah menjadi kekuatan besar dalam pemerintahan akhirnya benar-benar dihancurkan. Permintaan Aidit untuk bertemu Soekarno tetap menjadi pertanyaan besar. Bagaimana jika pertemuan itu benar-benar terjadi? Apakah Soekarno akan berani membela Aidit, atau justru menolaknya demi mempertahankan posisinya sendiri? Yang pasti, sejarah mencatat bahwa pertemuan itu tidak pernah terjadi, dan Indonesia pun memasuki babak baru di bawah kendali Orde Baru. Seandainya permintaan Aidit untuk bertemu dengan Soekarno dikabulkan, pertemuan ini akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia pasca G30S. Namun, dalam kondisi kekuasaan Soekarno yang semakin lemah dan dominasi militer yang terus menguat, ada beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Skenario 1, Soekarno mencoba melindungi Aidit. Soekarno, yang sejak awal memiliki hubungan erat dengan PKI dan merupakan arsitek konsep Nasakom, mungkin akan berusaha mengambil sikap untuk melindungi Aidit, meskipun opsi ini memiliki banyak risiko. Bagaimana Soekarno bisa berusaha melindungi Aidit? 1. Meminta agar Aidit tidak dieksekusi secara langsung, melainkan diadili melalui proses hukum yang sah. Soekarno dapat menekankan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan kesempatan bagi Aidit untuk membela diri. 2. Menegaskan kembali bahwa PKI sebagai partai tidak bisa serta-merta disalahkan atas peristiwa G30S, terutama jika tidak ada bukti kuat bahwa partai secara institusional merancang kudeta. 3. Menunjukkan bahwa pembantaian massal terhadap simpatisan PKI tidak sesuai dengan semangat revolusi dan Pancasila yang selama ini ia perjuangkan. Namun, mengapa upaya ini mungkin gagal? 1. Militer sudah dalam posisi dominan. Sejak Oktober 1965, Soeharto dan militer sudah mengambil kendali penuh atas situasi keamanan nasional. Meskipun Soekarno masih presiden, faktanya ia tidak lagi memiliki kendali atas tindakan militer. Jika Soekarno mencoba membela Aidit, kemungkinan besar permintaannya akan diabaikan atau bahkan digunakan untuk melemahkannya lebih lanjut. 2. Tekanan opini publik. Pada saat itu, propaganda anti-PKI sudah begitu kuat. Jika Soekarno tampak membela Aidit, rakyat yang sudah dipengaruhi oleh narasi tentang kejaman PKI bisa berbalik menentangnya. Demonstrasi besar-besaran bisa terjadi, seperti yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1966 yang menuntut pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur komunis. 3. Bisa dijadikan alasan tambahan untuk menyingkirkan Soekarno. Jika Soekarno membela Aidit, militer bisa menuduhnya sebagai bagian dari konspirasi komunis. Hal ini akan mempercepat proses pelemahan kekuasaannya, yang akhirnya berujung pada dicabutnya kewenangannya secara total oleh militer. Dengan kondisi ini, meskipun Soekarno mungkin ingin melindungi Aidit, kemungkinan besar ia tidak akan mampu menyelamatkannya. Skenario 2, Soekarno menolak membantu Aidit. Di bawah tekanan militer dan opini publik yang sudah sangat anti-PKI, Soekarno mungkin akan memilih untuk menjaga jarak dari Aidit. Mengapa Soekarno bisa memilih tidak membantu Aidit?
Ia sadar bahwa membela Aidit sama saja dengan mempercepat kejatuhannya sendiri. Soekarno bisa berpikir pragmatis bahwa menyelamatkan Aidit sudah tidak mungkin dan lebih baik ia fokus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia ingin menjaga citra sebagai pemimpin nasional yang tidak berpihak pada satu golongan tertentu dalam konflik ini. Jika ini yang terjadi, maka 1. Aidit tetap akan dieksekusi tanpa adanya intervensi dari Soekarno. 2. Pendukung PKI yang sebelumnya masih percaya kepada Soekarno bisa mulai kehilangan kepercayaan terhadapnya. 3. Militer akan semakin dominan dan posisi Soekarno akan terus tergerus hingga akhirnya benar-benar disingkirkan dari kekuasaan. Bagi Soekarno, mengambil sikap diam atau menjauh dari Aidit mungkin akan dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meskipun tetap tidak akan mampu membendung kejatuhannya yang sudah semakin dekat. Skenario 3. Soeharto memanfaatkan pertemuan untuk melemahkan Soekarno. Jika Soekarno benar-benar bertemu dengan Aidit, maka militer, terutama Soeharto, bisa memanfaatkannya sebagai alat politik untuk mempercepat kejatuhan Soekarno. Bagaimana Soeharto bisa memanfaatkan situasi ini? Jika Soekarno membela Aidit, maka itu bisa dijadikan bukti bahwa Soekarno masih melindungi komunis. Jika pertemuan itu bocor ke publik, maka propaganda anti-Soekarno bisa semakin digencarkan. Militer bisa menekan Soekarno lebih keras lagi, dengan alasan bahwa ia sudah tidak layak memimpin negara. Jika Soekarno tampak bersimpati kepada Aidit, Soeharto bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat kudeta merangkak atau trapping job yang sedang dilakukannya. Bahkan, ada kemungkinan militer secara sengaja mengizinkan pertemuan tersebut terjadi hanya untuk menjebak Soekarno dan memberikan alasan bagi Soeharto untuk mengambil tindakan lebih keras. Seandainya Aidit benar-benar dihadapkan kepada Soekarno, tidak ada skenario yang akan menguntungkan bagi kedua tokoh ini. 1. Jika Soekarno mencoba melindungi Aidit, ia akan semakin kehilangan kekuatan dan memberikan alasan bagi militer untuk menyingkirkannya lebih cepat. 2. Jika Soekarno memilih untuk tidak membantu Aidit, ia akan tetap kehilangan legitimasi di mata pendukungnya, sementara Aidit tetap akan dieksekusi. 3. Jika pertemuan ini digunakan oleh Soeharto untuk mempercepat kejatuhan Soekarno, maka transisi kekuasaan akan terjadi lebih cepat dari yang sebenarnya terjadi dalam sejarah. Pada akhirnya, apapun yang terjadi dalam pertemuan hipotetis ini, nasib Aidit tetap tidak akan berubah, ia akan tetap dieksekusi oleh militer. Sementara itu, Soekarno akan tetap berada dalam jalur kejatuhan yang semakin tidak bisa dibendung. Skenario alternatif dan dampak politik. Selain 3 skenario utama yang telah dibahas sebelumnya, ada beberapa kemungkinan lain yang bisa terjadi. Kita akan melihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Dinamika psikologis antara Soekarno dan Aidit. 2. Kemungkinan adanya negosiasi rahasia. 3. Bagaimana dunia internasional akan merespons jika pertemuan ini terjadi? 4. Apa dampaknya terhadap jalannya sejarah Indonesia? Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aspek tersebut. 1. Dinamika psikologis antara Soekarno dan Aidit. Seandainya Aidit benar-benar dihadapkan kepada Soekarno, maka kita bisa membayangkan bagaimana situasi emosional yang akan terjadi dalam pertemuan tersebut. A. Aidit bisa datang dalam keadaan frustrasi dan putus asa. Ia tahu bahwa PKI telah runtuh dan seluruh jaringan partainya telah tercerai-berai. Ia juga mungkin merasa dikhianati oleh sistem yang selama ini ia dukung, termasuk oleh Soekarno yang tidak mengambil sikap tegas membela PKI setelah G30S. Aidit bisa saja meminta pertanggungjawaban Soekarno, mempertanyakan mengapa sang pemimpin revolusi tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan partainya. B. Soekarno mungkin akan berada dalam dilema besar. Ia masih melihat Aidit sebagai salah satu bagian dari proyek besar Nasakom yang telah ia bangun. Namun, Soekarno juga paham bahwa kekuasaannya semakin rapuh, dan membela Aidit hanya akan semakin mempercepat kejatuhannya. Ada kemungkinan Soekarno akan bersikap dingin dan menjaga jarak untuk menyelamatkan dirinya sendiri, atau justru menunjukkan simpati dalam batas tertentu. Apakah Soekarno akan berusaha menenangkan Aidit, atau justru membiarkan Aidit menyadari sendiri bahwa tidak ada harapan lagi bagi PKI? 2. Kemungkinan adanya negosiasi rahasia. Seandainya pertemuan itu benar-benar terjadi, ada kemungkinan bahwa pertemuan itu tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga bisa menjadi ajang negosiasi terakhir. A. Apakah Aidit akan menawarkan sesuatu kepada Soekarno? Misalnya, Aidit bisa saja mencoba meyakinkan Soekarno bahwa masih ada celah untuk menyelamatkan beberapa kader PKI yang tersisa. Ia bisa menawarkan kesepakatan tertentu, seperti memberikan informasi yang bisa membantu Soekarno mengendalikan situasi politik yang semakin kacau. Namun,
Karena posisi Sukarno sendiri sudah semakin lemah, kesepakatan seperti ini hampir mustahil terwujud. B. Apakah Sukarno akan mencoba menyelamatkan Aidit secara diam-diam? Misalnya, dengan memerintahkan agar Aidit ditahan saja alih-alih dieksekusi. Namun, militer yang sudah dominan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jika ada negosiasi, siapa yang akan lebih diuntungkan? Atau justru pertemuan ini hanya akan menjadi ajang keputusasaan tanpa solusi? 3. Bagaimana dunia internasional akan merespons? Peristiwa G30S dan kehancuran PKI bukan hanya urusan dalam negeri Indonesia, tetapi juga bagian dari konflik global antara Blok Barat, AS, dan Blok Timur, Uni Soviet dan China. Jika Aidit benar-benar bertemu dengan Sukarno, apakah ini akan mengundang reaksi internasional? A. Blok Barat, Amerika Serikat, dan sekutunya. Sejak awal, AS sudah mendukung Soeharto dan militer dalam menumpas PKI. Jika Sukarno menunjukkan keberpihakan pada Aidit, AS bisa semakin mempercepat tekanan agar Sukarno dilengsarkan. AS juga bisa memberikan dukungan lebih besar kepada militer dalam operasi anti-komunis di Indonesia. B. Blok Timur, Uni Soviet dan China. Uni Soviet dan China akan melihat pertemuan Sukarno-Aidit sebagai harapan terakhir bagi kekuatan kiri di Indonesia. Namun, mengingat posisi Sukarno yang sudah lemah, mereka mungkin tidak akan bisa berbuat banyak selain mengecam tindakan militer Indonesia. China, yang sebelumnya adalah sekutu besar PKI, mungkin akan mencoba memberikan tekanan diplomatik, tetapi kecil kemungkinannya bisa mengubah situasi di lapangan. Apakah pertemuan ini akan mempercepat campur tangan asing dalam politik Indonesia? 4. Apa dampaknya terhadap jalannya sejarah Indonesia? Jika pertemuan ini terjadi, bagaimana dampaknya terhadap sejarah Indonesia? Apakah ini bisa mengubah jalannya peristiwa yang akhirnya membawa Soekarno jatuh dan Soeharto naik? A. Apakah Soekarno bisa bertahan lebih lama? Jika pertemuan ini membuka ruang bagi Soekarno untuk kembali memperkuat posisinya, mungkin transisi kekuasaan tidak akan secepat yang terjadi dalam sejarah. Namun, dengan militer yang sudah sangat dominan, kemungkinan ini tetap kecil. B. Apakah Aidit bisa selamat? Sangat kecil kemungkinannya. Terlepas dari apapun hasil pertemuan dengan Soekarno, eksekusi Aidit hampir pasti tetap terjadi. Bahkan jika Soekarno mencoba melindunginya, militer tetap akan menyingkirkannya. C. Apakah pertemuan ini bisa memicu perlawanan dari pendukung Soekarno atau PKI? Jika berita tentang pertemuan ini bocor, bisa saja muncul gelombang perlawanan dari sisa-sisa simpatisan PKI atau pendukung Soekarno. Namun, karena militer sudah sangat dominan, upaya perlawanan ini kemungkinan akan dengan cepat dihancurkan. Apakah dengan pertemuan ini Soekarno bisa tetap bertahan sebagai presiden, atau tetap akan jatuh, hanya saja dengan cara yang berbeda? Setelah mengeksplorasi berbagai kemungkinan, satu hal yang tetap jelas adalah pertemuan ini hampir tidak akan mengubah nasib Aidit maupun Soekarno secara signifikan. 1. Aidit tetap akan dieksekusi, karena militer sudah bertekad untuk menyingkirkan PKI sepenuhnya. 2. Soekarno tetap akan jatuh, karena kekuasaannya sudah terlalu lemah untuk membendung dominasi militer. 3. Militer tetap akan mengambil alih kekuasaan dengan atau tanpa pertemuan ini. 4. Dunia internasional tetap akan menyaksikan transisi ini sebagai bagian dari pergeseran geopolitik di era Perang Dingin. Namun, jika pertemuan ini terjadi, itu akan menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Indonesia, sebuah pertemuan antara dua tokoh besar yang sama-sama berada di ambang kejatuhan. Pertemuan antara Aidit dan Soekarno tetap menjadi salah satu what if terbesar dalam sejarah Indonesia. Meskipun penuh dengan drama dan ketegangan, pertemuan itu tidak akan mengubah fakta bahwa kedua tokoh ini sama-sama berada di ambang kejatuhan. Sejarah mencatat, Indonesia pun memasuki babak baru di bawah kendali Orde Baru. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan terjadi jika Aidit benar-benar bertemu Soekarno? Tulis di kolom komentar.